Baik, saya akan menjelaskan terkait salah satu fitur Adlink yang baru-baru ini kami rilis terkait detail yang ada di kuis mahasiswa. Gitu. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kuis. Jadi baru-baru ini kami setelah merilis detail hasil kuis gitu. Jadi selain kalau dulu uh, fitur yang lama itu kita dosen hanya bisa melihat rankingnya saja ya. Jadi di sini bisa terlihat rankingnya peringkat satu siapa, nilainya berapa, nilai ini sesuai dengan bobot. Oh ya, bagi yang belum mengikuti, di sini di sebelah kanan sendiri ada peluang jurang. Peluang jurang di sini uh, adalah data yang sistem ambil dari deteksi peluang curang yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Nah, peluang curang ini bagaimana menghitungnya? Jadi saya simulasikan peluang curang ini akan terhitung satu peluang curang ketika mahasiswa tersebut keluar dari halaman pengerjaan kuis tersebut. Jadi misalnya ini adalah lembar jawaban saya ya. Kemudian saya buka tab baru gitu. Nah, itu sudah termasuk satu peluang curang. Nah, terdeteksi tab baru ini akan terhitung peluang curang satu ketika dia lebih dari 4 detik berada di halaman ini. Seperti itu. Kemudian saya tutup, saya kembali lagi ke halaman pengerjaan saya, itu terhitung satu. Kemudian ketika saya klik browser yang lain, atau saya buka dokumen yang lain, itu akan terhitung peluang curang satu dan akan terus diakumulasikan begitu. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk peluang curang ini hanya sebagai data saja gitu, hanya pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu ternyata telah membuka halaman yang lainnya begitu. Tetapi peluang curang ini tidak mengurangi nilai yang sudah tertera di sini. Nilai ini kita dapatkan sistem menghitungnya dari bobot per soal dan nilai dan uh, jawaban yang benar begitu. Jadi tergantung sudah sesuai dengan jawaban yang benarnya totalnya berapa, bobotnya masing-masing itu berapa, sudah dijumlahkan dari sana begitu. Jadi ini yang cukup tahu. Kalau dulu seperti ini. Nah, baru-baru ini kita sudah menambahkan satu fitur lagi, yaitu fitur laporan kuis. Jadi di sini ada laporan kuis. Ini ada nama mahasiswanya, ada NIM-nya. Nama mahasiswa beserta NIM, ada nilainya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian ada keterangan benarnya berapa dari soalnya berapa, soalnya 7, soalnya berapa, benarnya berapa. Kemudian bisa diklik detail. Jadi per masing-masing mahasiswa ini, saya coba klik detail, itu akan kelihatan. Ini bisa digunakan oleh dosen untuk menganalisa masing-masing mahasiswa itu sebenarnya kebanyakan salahnya itu di mana begitu. Jadi yang benar itu yang mana? Berarti di sini soal nomor 4 kebanyakan mahasiswa itu benar, misalnya seperti itu. Itu nanti akan bisa dijadikan evaluasi sendiri oleh dosen. Jika dosen membutuhkan data-data analisa seperti ini, bisa digunakan untuk pretest maupun post-test. Jadi ketahuan mahasiswa tersebut, kebanyakan mahasiswa itu yang benar yang mana, yang salah yang mana, seperti itu. Jadi kita berikan per mahasiswa. Jadi ini salah 4 itu salahnya yang mana aja, itu kelihatan. Jadi di sini cara melihatnya, ini soalnya, nama mahasiswanya, NIM-nya, soalnya, kemudian ini skornya, skor untuk apa?
skor dari hasil kerjaannya mahasiswa tersebut, kemudian dia itu salah, jadi mahasiswa ini nomor 1 ini salah, dia mengerjakan, dia jawabannya itu A, tetapi kunci jawabannya itu B, seperti itu. Dan seterusnya, kalau ini sudah sesuai, ini jawabannya bersangkutan A, padahal kunci jawabannya B. A, B. Harus dia menjawab C, padahal B yang seharusnya, seperti itu. Ini akan kelihatan seperti ini di laporan dosen. Jadi pasti laporan ini akan muncul, tinggal dosennya silakan diklik pada detailnya, seperti itu. Nah, satu fitur lagi itu adalah tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Nah, ini maksud dari tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai adalah apakah laporan-laporan ini yang lengkap ini mau ditampilkan kepada mahasiswa atau tidak begitu. Jadi kalau misalnya pretest atau posttest biasanya kan tidak masalah ya, jawaban yang benar itu yang mana agar mereka tahu oh ternyata yang benar itu adalah yang ini begitu. Tetapi kalau misalnya ini untuk UTS atau UAS mungkin tidak relevan gitu. Tapi itu tergantung kebijakan dosennya sih. Tapi kalau misalnya ini diklik ditampilkan itu nanti akan ketahuan. Jadi ini detail ini itu akan muncul di mahasiswanya dan mahasiswa tersebut juga akan tahu kunci jawaban yang benar itu yang mana gitu. Nah, itu mungkin akan lebih berbahaya jika ini itu digunakan untuk ujian UTS gitu yang soal ini digunakan di kelas lain. Nanti mereka akan tahu jawabannya seperti itu. Jadi saya coba simulasikan, ini kan tidak ditampilkan. Saya coba login pakai mahasiswa. Ini login sebagai mahasiswa. Kita lihat, nah di sini itu kalau misalnya tadi itu tidak ditampilkan, dia akan cukup hanya hasil kuisnya aja. Dia hanya tahu, oh nilainya kuis itu dia hanya 25, dengan pertanyaan 7 yang benar hanya 3, yang salah 4 gitu. Tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri mana soal yang benar dan mana soal yang salah, itu dia nggak tahu. Nah, ini lebih aman mungkin ya kalau misalnya kunci jawabannya ingin dikip oleh dosen. Tetapi kalau misalnya dosen akan membuat kuis pilihan ganda yang evaluasinya juga bisa dilihat oleh mahasiswa, bisa diklik ditampilkan, nanti kunci jawabannya itu akan muncul juga di mahasiswanya. Seperti itu. Dicoba. Kita lihat untuk kuis pilihan ganda. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Jadi kalau diklik ditampilkan di dosennya, mahasiswa tersebut tahu dia itu salahnya itu nomor berapa, yang salah nomor berapa, kunci jawabannya apa, itu dia akan tahu begitu. Begitu. Jadi semuanya tergantung kebijakan masing-masing dosen. Demikian. Silahkan bisa dicoba-coba terlebih dahulu.